Welcome to my back YouTube channel. Kembali lagi bersama gua Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Baby Dogecoin. Udah lama banget kita nggak ngebahas tentang Baby Dogecoin, teman-teman. Hingga 2 mingguan yang lalu ya. Dan bahkan bagaimana gebrakan si Baby Dogecoin, karena mengingat harganya yang sideways terus hingga beberapa minggu terakhir ini. Yuk langsung aja kita bahas. Ya, bagi teman-teman semua yang telah mengikuti Mikey Entertain sedang mengadakan giveaway 3 jenis token, yaitu Shiba Inu, Radio Caca, dan Baby Dogecoin kepada 6 orang pemenang yang beruntung di spesial 20k subscriber. Caranya gampang banget teman-teman, yaitu kalian subscribe channel Mikey Entertain, jangan lupa bunyikan loncengnya, dan bergabung di grup Mikey Entertain. Di sana kita bisa mendiskusikan koin-koin atau token yang berfundamental yang bagus. Let's do it. Yang pertama adalah gue ambil dari CoinMarketCap. Ini adalah data dari Baby Dogecoin, di mana harganya saat ini teman-teman dalam keadaan sideways 0,044045 rupiah. Dan kita lihat bahwa saat ini dia mengalami pelonjakan ya teman-teman. Dan harganya pun tetap seperti ini, yaitu sideways. Pas saat dia angka 3 langsung dia ke angka 4. Dan kurang lebih sekitar 2 mingguan yang lalu ya teman-teman. Nah, kok bisa sih Baby Dogecoin itu seperti itu teman-teman? Karena kalau gue melihat dari saat ini, Baby Dogecoin itu dia gebrakannya sangat luar biasa. Seperti halnya NFT milik Baby Dogecoin. Nah, kalau kalian nggak tahu NFT-nya itu di mana webnya, yaitu di sini teman-teman, babydosnft.com. Di sini adalah NFT milik si Baby Dogecoin, dan jelas ini legal ya teman-teman, bukan ilegal. Dan kita lihat bahwa gebrakan dari si Baby Dogecoin ini sangat luar biasa banget, karena kalau kita lihat NFT-nya udah sampai donasi yaitu $500.000 plus ya teman-teman. Dan kita lihat saat ini, wow, amazing si NFT-nya. Kalau kita lihat juga kualitas dari NFT-nya ini bukan sembarangan teman-teman. Bahkan kalau kita zoom seperti ini tuh teman-teman, ini NFT-nya tidak pecah ya, tidak pecah sama sekali. Kadang kan ada yang NFT-nya pecah ya, dan nggak perlu gue sebutin namanya apa, tapi ada tuh ya di token yang dimana kalau kita zoom di websitenya itu langsung pecah gitu, langsung buyar ya. Kalau kita artiin teman-teman, bagus untukmu, baik untuk mereka. Dan jangan khawatir, kami ingin menyelamatkan anjing, tetapi kami tidak melupakan Anda. Satu pemenang Lucky Whitelist akan memenangkan 50.000 USDT dolar ya teman-teman, tidak perlu pembelian. Setiap Baby Doge unik dan dihasilkan secara terprogram dari lebih dari 200 kemungkinan sifat, termasuk mata, mulut, hiasan kepala, pakaian bulu, dan banyak lagi. Semua bayi anjing lucu atau Baby Doge, tetapi beberapa lebih jarang dari yang lain. Doge bayi disimpan sebagai token ERC-721 di blockchain Ethereum dan di hosting di IPFS. Dan ini adalah NFT-nya ya, keren banget sih NFT-nya, serius. Ini NFT-nya keren banget ya teman-teman. Bahkan kalau kita lihat dia gold ya, dan di sini ada $50.000 teman-teman. Ini ada kayak malaikat ya simbolnya. Oke, di bawahnya lagi kita lihat ini dia dalam sedang pengerjaan, karena ini ada gambar sebuah orang yang lagi sedang mengerjakan. Kalau project-project gitu ya, kayak di jalanan itu ada seperti ini tanda-tandanya. Dan anggota timnya ada Buck James, ada Max Pow ya, yang bulu besar ini apa ya? Walker ya kayaknya. Busur wow ini Indonesia kacau banget ya. Dan kita lihat juga bahwa di sini keren semua. Sama ya, kalau untuk tampilan bawahnya sama Mitra Malay juga. Sama kayak Baby Doge. Nah, terus apakah ini Baby Doge NFT dia digabungkan dengan Baby Doge, maksudnya webnya? Tidak teman-teman. Kalau kita lihat di sini, Baby Dogecoin ya tetap Baby Dogecoin, dan Baby Doge NFT tetap Baby Doge NFT teman-teman. Jadi websitenya pisah ya. Dan tuh kita lihat ya, websitenya sama, cuman kayaknya ada pembaruan dikit sih dari si Baby Doge. Oke. Ada pembaruan dikit. Oke. Kalau untuk roadmap-nya ini sama ya teman-teman ya. Dia belum ada perubahan, masih di fase ke-5 ya. Oke, masih fase kejam, itu masih sama ya sampai saat ini. Dan kalau untuk roadmap terbarunya kayaknya udah kita bahas ya kemarin. Itu dia selembaran kertas itu kita udah analisa. Dan mungkin kalau kalian ingin nonton analisa roadmapnya, akan gue kasih ke deskripsi video seperti biasa. Selain itu teman-teman, gue ngambil juga dari Bloomberg, dimana dia adalah salah satu artikel orang luar, dan ini udah kita artikan. Nah, di sini ini dijelasin bahwa Bitcoin sedang mencerminkan rebound saham pada nada ekonomi optimis Powell.
Nah, di sini ini ada dua hal ya teman-teman, bahwa token telah diperdagangkan dalam kisaran tersempit sejak tahun 2020. Harga melonjak di atas 41.000 dolar untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir ini. Nah, kalau kita lihat di sini dijelasin bahwa cryptocurrency terbesar terus mencerminkan pasar saham Amerika Serikat yang berayun antara keuntungan dan kerugian setelah kenaikan suku bunga pertama Fed sejak tahun 2018. Nah, di sini ini dijelasin bahwa investor telah menyatakan keprihatinan bahwa pengurangan stimulus terkait pandemi akan mengurangi permintaan untuk aset beresiko. Di sini jelasin bahwa suku bunga yang lebih tinggi akan mencekik pasar ekuitas. Jadi, jika kita melihat eksodus massal dari aset beresiko ini, itu akan membebani segalanya menurut Joel Kruger, ahli strategi di bursa kripto LMAX Digital. Dia mengatakan fit yang hawkish dapat mendorong Bitcoin turun menjadi 20.000 dolar terendah baru dalam saham dapat berkontribusi pada penurunan aset cryptocurrency tersebut. Saat ini kalau kita lihat Bitcoin naik yaitu 3,5% menjadi 40,800 dolar pada 4 sore di New York. Harga telah melonjak selama perdagangan Asia hanya untuk menghapus keuntungan setelah keputusan Fed diumumkan. Token lain seperti Ethereum dan Solana juga diperoleh. Bitcoin turun sekitar 12% tahun ini. Nah, ini adalah data statistiknya teman-teman, dan kita lihat bahwa saat ini si Bitcoin itu dalam posisi yang hampir menyentuh 41.000 dolar ya teman-teman. Sementara itu teman-teman, penjualan oleh investor jangka pendek telah menahan Bitcoin dan aset digital lainnya dari peningkatan keuntungan yang berkelanjutan saat ini. Nah, kenapa kok gue ngebahas tentang Bloomberg ini teman-teman? Karena ini juga berpengaruh banget terhadap meme coin yaitu si Baby Dogecoin teman-teman. Kalau misalnya si Bitcoin dalam keadaan tidak menguntungkan atau dalam keadaan yang sangat prihatin teman-teman. Oleh karena itu maka semua aset cryptocurrency yang terhubung seperti halnya Babydos, Shiba Inu, Ethereum, Binance, Solana, terus juga Dogecoin dan koin-koin meme atau koin-koin lain itu pun berpengaruh banget teman-teman. Kecuali koin-koin yang baru launching ya teman-teman. Walaupun kita tahu bahwa market crash saat ini, tapi kalau koin-koin yang launching itu saran gua kepada kalian adalah untuk scalping aja teman-teman. Jadi kalau misalnya udah kali 3, kali 4, kali 5, ya udah cabut gitu teman-teman. Jangan sampai di hold lama-lama karena kalau kita lihat saat ini market sedang tidak bisa diprediksi harganya akan seperti apa. Karena kalau kita lihat saat ini ya ini si Bitcoin dalam keadaan yang prihatin. Di sisi lain teman-teman, gua ngambil dari Twitter resmi GenX Analytics. Ini mengatakan bahwa si Baby Dogecoin ini dalam peringkat di mana ya, di country, sorry kita lihat dulu ya, ini countrynya di mana. Oke, jadi kalau gue lihat dari lambangnya saat ini bahwa si Baby Dogecoin ini dia trending di Turki teman-teman. Ini karena bulan sabit terus ada bintangnya ya, Turki ya. Dan kalau di Indonesia sendiri ya, ini Indonesia ya lambangnya, bukan yang lain, itu bahwa Bryce itu dalam keadaan yang sangat hype. Kunci juga seperti itu ya teman-teman. Leslar juga, VCB juga ya, koin-koin Indo masa kalah dengan koin luar ya. Dan ini terakhir kalau nggak salah, kalau nggak Vietnam, itu dia saat ini yang dalam keadaan bullish, yaitu koin-koin mereka juga kayak VES, dan juga ada AXS, dan juga ada Luz dan Binance. Nah, ini yang menurut gue sangat luar biasa banget ya, dalam keadaan yang bullish kayak gini. Si Turki itu dia sempat mengambil si Baby Dogecoin dan juga Radio Caca. Padahal kalau kita melihat ya teman-teman, bisa saja di Turki juga itu trendingnya yaitu Shiba, tapi ternyata kita Indonesia itu malah trendingnya Shiba Inu. Dan juga Leslar ada di sini. Ada yang megang Leslar teman-teman, kalau misalnya ada yang megang Leslar, kalau ada yang megang Leslar, komentar di bawah ini teman-teman ya, karena gue juga megang Leslar. Selain itu pula teman-teman, ternyata Baby Dogecoin gue ucapin selamat ya, dan ini sorry agak telat karena gue dalam kemarin tuh sakit COVID-19 dan ya gue nggak sempet ucapin selamat kepada Baby Dogecoin. Baby Dogecoin dia sudah 1 M followers dan ini luar biasa. 1 M followers itu artinya adalah 1 juta ya teman-teman, bukan 1 miliar orang tapi 1 juta followers karena ini pakai bahasa Inggris. Dan kita lihat juga bahwa Baby Dogecoin ini dia dalam keadaan yang aktif-aktifnya ya teman-teman, ada Discord ya, dan juga dia saat ini ngebantu 25.000 dolar di Human Society International. Dan kita lihat wow,
Dan selain itu pula kita juga lihat bahwa ini ada giving whitelist teman-teman NFT, dimana kalau kalian ingin gabung juga atau ingin dapetin whitelist NFT Babydos, kalian bisa ikut ke babydosnft.com yang tadi web pertama ya, itu dia kalian bisa masukin aja jadi kalian bisa masukin aja alamat address kalian di sana teman-teman. Oke, iSpy. Oke, jadi kalau kemarin itu kita udah pernah review soal Babydos ya, dia itu ada di Bundesliga dan ya selalu di Bundesliga teman-teman. Oke teman-teman, untuk pembahasan si Babydos yaitu NFT-nya. Jadi buat kalian yang ingin gabung untuk NFT-nya saat ini, dia lagi dalam keadaan whitelist ya teman-teman. Kalian bisa join aja di Babydos NFT-nya. Kalian ke babydos.com atau enggak langsung aja babydosnft.com. Ini langsung dia dapat white dan langsung dia tampilan seperti ini. Welcome to the Babydos Army. Habis itu join whitelist aja. Habis itu setelah itu kalian ikutin aja rules-nya. Soalnya ini kan gue nggak ngikutin NFT whitelist dari si Babydos Coin. Kira teman-teman, apakah dengan adanya gebrakan seperti ini kayak NFT-nya, terus juga kita lihat dari Bitcoin yang sedang saat ini naik turun yang tidak kondusif, apakah kalian akan ngebeli si Babydos Coin tersebut? Atau malah kalian ingin nunggu turun dulu Babydosnya, habis itu baru kalian beli sebanyak-banyaknya? Dan gue saran juga buat kalian untuk dicicil ya teman-teman, buinya dicicil, jangan all in. Karena kalau kalian dalam keadaan all in, maka kalian tidak akan sempat untuk serok di harga bawah. Itu aja sih review kali ini tentang Babydos Coin. Jika ada kritik dan saran, kalian bisa komentar di bawah. Atau kalau kalian ingin join ke grup Telegram gua, kalian bisa join saat ini juga. Link ada di deskripsi video seperti biasanya. Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih kepada kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Jika ada kritik ataupun saran apapun itu tentang video kali ini, kalian bisa komentar di bawah. Atau kalau nggak, kalian bisa gabung ke grup Telegram gue. Di situ kita bisa diskusi apapun itu. Yang terpenting adalah koin yang berfundamental yang bagus. Gue ini sampai jumpa di next video. Dan like jika kalian suka dengan video gue, dan dislike jika kalian gak suka dengan video gue. Bye-bye.